Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami umat-Mu yang berdosa ini bersyukur atas Yesus Kristus yang rela menanggung dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Kami akan merenungkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Semoga Yesus yang menderita meyakinkan kami bahwa Ia selalu ada untuk kami dan mau menyelamatkan kami supaya kami memperoleh rahmat keselamatan. Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak. Dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ ia disalibkan. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib.
para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 4 Injil yang mengisahkan tentang peristiwa penyaliban, sengsara, dan kematian Yesus. 3 Injil yang disebut sebagai Injil Sinoptik melihat Yesus dan peristiwa penyaliban Yesus secara fisik kelihatan. Matius, Markus, dan Lukas mendeskripsikan penderitaan Yesus dan penyaliban serta kematian Yesus secara mendetail. Yohanes justru melihat Yesus secara spiritual. Ketiga Injil Sinoptik melihat penderitaan dan salib Yesus sebagai suatu penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tetapi Yohanes justru melihat dan merenungkan, merefleksikan peristiwa sengsara, penderitaan, bahkan salib dan kematian Yesus secara rohani. Dan Yohanes merenungkan dan merefleksikan bahwa salib dan penderitaan Yesus bukanlah sebuah penderitaan manusiawi, tetapi sebuah tanda keagungan, kehormatan, dan kejayaan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus di dalam bacaan Injil dikatakan menderita, wafat, dan banyak orang yang membunuh Yesus menyaksikan bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah. Kita diajak untuk tidak melihat salib sebagai sebuah penderitaan, tetapi melihat salib sebagai sebuah kehormatan, sebuah keagungan, dan kemuliaan. Kita belajar untuk memikul salib-salib kita seperti Tuhan Yesus. Namun kita melihat salib itu bukan sebagai sebuah penderitaan, tetapi di dalam salib itu kita justru ditinggikan seperti Yesus. Maka dalam hidup kita, marilah kita berani untuk memikul salib kita dan menghindari sebanyak-banyaknya hidup di dalam zona nyaman. Karena zona nyaman bukanlah sebuah jalan menuju keagungan dan kehormatan, tetapi justru melalui jalan salib hidup kita seperti Yesus, yakni diangkat, dijunjung tinggi, dihormati, karena kita berhasil mengalahkan kejahatan dan maut. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, melalui Injil Yohanes, Engkau menunjukkan kepada kami misteri kemuliaan dan keagungan di dalam salib. Ajarilah kami untuk berani memikul salib-salib kami di dalam kehidupan kami, bukan sebagai sebuah penderitaan, tetapi justru di dalam salib itu
kami menghayati keagungan dan kemuliaan sama seperti Yesus yang dimuliakan, dijunjung tinggi oleh Bapa karena ia berhasil melewati penderitaan itu. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.